Selamat pagi, karena di sini saya pagi ya. Saya Revanda Delia Chandra, dan hari ini saya akan mempresentasikan penelitian research proposal saya yang berjudul Air Pollution, Health and Labor Outcomes, Micro Evidence from Indonesia. Oke, next. Um, di sini adalah motivasi saya untuk melakukan penelitian ini karena yang pertama itu isunya. Yang pertama adalah isu perubahan iklim dan polusi udara yang merupakan global crisis dengan dampak ekonomi yang nyata. Produktivitas tenaga kerja adalah salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi, tetapi kini terancam oleh degradasi lingkungan. Selama ini, sering muncul pandangan bahwa melindungi lingkungan berarti mengorbankan pertumbuhan ekonomi. Namun, penelitian terbaru oleh Pastel 2023 menunjukkan bahwa polusi itu justru menurunkan produktivitas, baik melalui efisiensi kerja yang berkurang, meningkatnya ketidakhadiran karena sakit, maupun penurunan kesehatan jangka panjang. Artinya, menjaga lingkungan justru menjadi investasi ekonomi, bukan bukan suatu beban. Berikut adalah literatur yang saya gunakan. Pertama ada Garif dan Zivin. Garif, Zivin, dan Neidel, maksud saya pada tahun 2011, yang menunjukkan bahwa penurunan ozon sebesar 10 ppb meningkatkan produktivitas petani sebesar 4,2%. Lalu Chang dan kawan-kawan 2014 menemukan bahwa kenaikan PM2,5 kenaikan PM2,5 sebesar 10 mg per meter kubik menurunkan produktivitas manufaktur sekitar 6%. Lalu Holub dan kawan-kawan pada tahun 2021 menunjukkan peningkatan kualitas udara di Spanyol mampu mencegah 5,6 juta hari kerja yang hilang. Lalu Brock Schultz dan kawan-kawan pada tahun 2022 juga menunjukkan bahwa paparan asap kebakaran menurunkan pendapatan kuartalan sekitar 0,1%. Hansen Lewis 2018 menemukan industri padat karya di India paling terdampak dengan penurunan total faktor productivity hingga 1,7%. Dan Giorgio et al. 2025 menunjukkan paparan jangka panjang NO2 dan PM2,5 menurunkan kemampuan kognitif lansia di Inggris. Namun, dari literatur-literatur ini masih terdapat kesenjangan penelitian, yaitu dalam dimensi waktu, karena sebagian besar studi hanya melihat efek jangka pendek, padahal dampak kumulatif jangka panjang belum banyak dieksplorasi. Lalu, untuk metodologi sendiri, belum ada kerangka terpadu yang menggabungkan produktivitas dan absensi kerja secara bersamaan. Dan yang terakhir, terutama dalam konteks geografis, masih sangat sedikit bukti empiris dari Indonesia. Padahal negara ini rentan terhadap polusi, baik itu karena kebakaran lahan dan juga urbanisasi yang cepat. Oke, dari hal tersebut, saya mengharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi 4 yang utama, yaitu dalam konteks Indonesia, menjadikan bukti empiris baru dalam konteks negara berkembang. Lalu dalam pendekatan terpadu menggabungkan mekanisme kesehatan, absensi, dan juga produktivitas. Dan yang ketiga, relevansi kebijakan. Ini yang terpenting, yaitu semoga hasilnya dapat menjadi dasar evaluasi kebijakan lingkungan dan juga ketenagakerjaan. Dan yang terakhir, rigor metodologis dengan menggunakan metode causal inference dengan data publik seperti IFLS dan juga NASA. Hasilnya diharapkan dapat membantu menghitung biaya ekonomi tersembunyi dari polusi udara, sekaligus mendukung analisis cost-benefit bagi kebijakan lingkungan di Indonesia. Oke, dari literatur-literatur tersebut dan juga motivasi yang sudah saya jelaskan tadi, muncul 2 pertanyaan utama yang diharapkan bisa dijawab oleh penelitian ini. Yang pertama, bagaimana polusi udara memengaruhi produktivitas pekerja di Indonesia, dan apakah efeknya itu berbeda-beda berdasarkan karakteristik pekerja seperti usia, tingkat pendidikan, atau jenis pekerjaan. Untuk metode sendiri, saya menggunakan 2 pendekatan utama, yaitu metode model panel dengan fixed effects, dan menggunakan juga instrumen variables. Untuk model panel dengan fixed effects sendiri, dengan spesifikasi model seperti yang ada pada slide,
Metode ini saya gunakan untuk mengontrol perbedaan individu yang tidak berubah dari waktu ke waktu, sehingga hasil lebih kredibel dalam mengidentifikasi hubungan kausal. Untuk instrumen variables atau variabel instrumen ini, utamanya itu untuk mengatasi reverse causality dan measurement error pada data polusi. Instrumen yang digunakan adalah kecepatan dan juga arah angin, karena keduanya memengaruhi distribusi polusi, namun tidak secara langsung memengaruhi upah. Oke, next itu ada data. Saya menggunakan dependent variable, yaitu logaritma dari wage, yang saya gunakan sebagai proksi produktivitas tenaga kerja atau labor productivity. Untuk variabel independen utama ada PM2,5 sebagai ukuran polusi udara. Lalu untuk instrumental variable yang saya gunakan adalah kecepatan dan juga arah angin, wind speed dan juga wind direction. Lalu untuk variabel kontrol saya menggunakan usia, pendidikan, industri, tahun, dan juga wilayah. Selain itu terdapat juga variabel mekanisme atau mechanism variables seperti masalah pernapasan dan juga absensi kerja serta heterogeneity variables atau variabel heterogenitas seperti pekerja luar ruangan dan juga pekerja yang berusia di atas 50 tahun. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.